Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran biologi kelas 10, bab yang ketiga tentang yang namanya Archaebacteria dan Eubacteria. Di mana tujuan belajar ini yang pertama, kalian dapat menunjukkan ciri-ciri struktur replikasi dari Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian selanjutnya itu membedakan antara Archaebacteria dan Eukariot. Kemudian yang ketiga memberikan contoh. Yang keempat, merangkum informasi tentang peran dari Archaebacteria dan Ecobacteria dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, itu dapat merencanakan dan melakukan percobaan. Selanjutnya, di mana klasifikasi bakteri ini Bapak menyebutnya dengan istilah becak keberatan penumpang. B di sini dia menjelaskan tentang yang namanya bentuk. C-nya dia memperoleh cara memperoleh makanan. K di sini berarti dia keberadaan flagel atau flagellum. Dan yang keempat, keberatan dia adalah keberadaan dari oksigen. Kemudian yang kelima itu adalah tentang yang namanya perwarnaan gram dari bakteri. Baik, yang pertama, bakteri itu berasal dari bahasa Yunani berupa bakterion atau bakterium yang artinya batang atau tongkat. Selanjutnya, ciri-ciri bakteri yang pertama dia disebut juga dengan istilah yang namanya mikroorganisme. Apa itu? Dia berukuran makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Diameternya 0,5 sampai 1 mikron. Sedangkan untuk panjangnya 1 sampai 20 mikron. Itu disebut juga dengan istilah mikroorganisme. Yang kedua, dia mempunyai dinding sel. Jadi bakteri mempunyai dinding sel. Dan yang ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan bantuan mikroskop. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang keempat, dia bersifat uniseluler, yaitu bersel satu. Yang kelima, dia merupakan makhluk hidup prokaryotik di mana dia tidak memiliki yang namanya membran inti. Yang keenam, habitatnya meliputi daerah yang sangat luas atau disebut juga istilah namanya kosmopolit. Nah, di sini perbedaan antara bakteri dengan virus. Dan yang ketujuh, dia hidup secara soliter. Apa itu soliter? Berkoloni. Dia bisa hidup secara berkelompok. Nah, ini juga salah satu yang membedakan antara virus dengan bakteri. Kalau virus, dia bisa hidup sendiri, tetapi tergantung dari sel induknya. Dan yang terakhir, dari ciri bakteri, ada beberapa jenis bakteri mampu membentuk yang namanya endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Untuk apa? Nanti ketika kondisi tidak menguntungkan, dia dapat menghasilkan sel bakteri yang baru. Contohnya ada di sini. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan yang kedua itu struktur dari bakteri. Struktur bakteri itu ada yang bersifat umum, di mana umum itu dia memiliki yang namanya sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma dengan dinding sel. Nah, sedangkan yang khusus atau tambahan ini, bakteri tentu aja yang memiliki ciri-ciri seperti adanya kapsul, adanya flagella atau flagellum, dan yang terakhir adanya pili. Nah, ini dia. Ini atau bakteri khusus atau tambahan. Di mana antara kapsul, flagella dengan pili itu nanti membentuk yang namanya klorosom, kapolagos dengan pembentukan namanya endospora. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah dinding sel. Jadi, tidak hanya sel tumbuhan yang memiliki dinding sel, akan tetapi bakteri juga memiliki yang namanya dinding sel. Nah, dinding sel bakteri itu tersusun atas yang namanya peptidoglikan.
yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Kemudian dinding sel ini dia berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk untuk bakteri. Nah, sedangkan dinding sel ini ketebalannya dibagi menjadi dua antara peptidoglykan. Baik itu gram positif, dia memiliki lapisan peptidoglykan yang tebal dan ketika dia diberi berwarna akan menghasilkan warna ungu. Nah, sedangkan gram yang positif, dia memiliki lapisan peptidoglykan yang tipis. Nah, dan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarna gram. Nah, ini dia perbedaan antara gram positif dan gram negatif. Di mana gram positif ini dinding selnya nih. Nah, ini dia tebal. Kemudian, sedangkan untuk gram negatif, dinding selnya ini dia bersifat tipis. Karena itulah dia menghasilkan namanya peptidoglykan yang banyak dan yang negatif menghasilkan peptidoglykan yang sedikit karena tipis. Nah, contoh dari sel gram positif adalah bakteri dari yang namanya Neisseria gonorrhoeae, kemudian selanjutnya yang kedua Treponema pallidum, dan yang ketiga Vibrio cholera, dan yang keempat Bacillus subtilis, di mana dinding sel dengan lapisan peptidoglykan tebal dia bersifat gram positif akan berwarna ungu jika diwarnai dengan berwarna gram. Nah, sedangkan contoh bakteri dari gram negatif yaitu adalah Escherichia coli, Streptococcus mutant, dan Staphylococcus aureus, di mana dinding sel dengan lapisan peptidoglykan yang tipis akan berwarna merah atau merah muda jika diwarnai dengan berwarna gram. Selanjutnya itu yang namanya membran plasma, di mana kita tahu ya membran plasma ini tidak hanya dimiliki oleh bakteri, tapi organel lain juga punya. Dia bersifat yang namanya selective permeable, di mana ketika dimasukkan atau senyawa lain masuk ke dalam membran sel, itu tidak bisa masuk tetapi dengan bantuan tertentu. Itu namanya selective permeable dan terdiri dari yang namanya fosfolipid dan protein pembentukan dari membran plasma. Nah, membran plasma ini berfungsi sebagai yang namanya pertama tempat pembentukan mesosom. Apa itu mesosom? Pembentukan energi yang terjadi di sitoplasma. Kemudian yang kedua sebagai alat transport elektron dan proton. Jadi ketika ada elektron dan proton berarti harus melewati namanya membran plasma. Dan yang terakhir, dia sebagai alat pengatur keluar masuknya senyawa, baik itu air dengan oksigen. Jadi langsung membran plasma ini sebagai gerbang utama masuknya organel, senyawa, zat molekul ke dalam membran. Dan yang ketiga, itu ada yang namanya sitoplasma. Di mana sitoplasma ini terletak sebelah membran. Nah, ini nih. Sitoplasma dia yang berwarna putih ini nih. Nah, yang berwarna putih ini dia disebut juga dengan sitoplasma. Di mana sitoplasma ini mengandung yang namanya asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, fungsinya juga dia sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi sel, baik itu secara alami maupun secara reaksi kimia dalam sel. Itu sitoplasma. Yang keempat, itu ada yang namanya ribosom. Nah, ribosom ini yang bintik-bintik biru. Nah, ribosom banyak ya. Ribosom itu terdapat paling banyak, sekitar satu bakteri itu sekitar 1000-1000-an lebih. Di mana ribosom ini merupakan butiran-butiran yang tersebar di dalam sitoplasma. Nah, kemudian dia mengandung yang namanya RNA, berfungsi sebagai tempat yang namanya sintesis protein. Dan yang kelima itu adalah inti bakteri atau nukleus. Di mana inti bakteri ini nih. Nah, yang merah-merah ini nih. Nah, yang merah-merah ini dia merupakan dari inti bakteri. Nah,
di mana dia mengandung yang namanya DNA sirkuler atau nukleus. Kemudian ada juga nih, ada tambahan yang namanya DNA pada bakteri, disebut juga dengan istilah yang namanya plasmid. Nah, plasmid ini adalah tambahan DNA yang dimiliki oleh bakteri. Selanjutnya, itu adalah flagella atau flagel yang dimiliki tidak hanya bakteri. Nah, pertama, di mana flagel ini merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral berdasarkan letak flagelnya. Yang pertama, itu ada yang namanya atrik. Nah, ini atrik ya. Yang pertama itu ada yang namanya atrik, di mana atrik ini adalah tidak mempunyai satu flagel atau tidak mempunyai ekor, disebut juga istilah atrik. Nah, sedangkan monotrik kedua mempunyai satu flagela di salah satu ujungnya, disebut juga dengan monotrik. Nah, sedangkan lopotrik mempunyai sekumpulan flagela di salah satu ujungnya nih. Dia mempunyai salah satu kumpulan flagela. Monotrik itu satu, kemudian yang holotrik mempunyai kumpulan flagela di salah satu ujungnya. Nah, sedangkan amfitrik yang keempat mempunyai sekumpulan di kedua sisi atau di kedua ujung dari bakteri. Itu disebut dengan amfitrik. Nah, yang kelima itu pelitrik, itu adalah memiliki sekumpulan flagel di seluruh tubuhnya. Nah, ini dia perbedaan flagela dari bakteri. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pili atau pilus dengan namanya Fimbriae. Di mana pilus ini merupakan rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Nah, ini dia nih, contoh dari pili. Nah, ini kan pili atau pilus. Nah, dia sama seperti flagela, akan tetapi pili atau pilus ini lebih pendek, kaku, dan diameternya sangat kecil. Pili tersusun dari protein. Nah, pili ini pasti dia termasuk namanya gram negatif atau bakteri dari gram negatif. Kemudian, fungsi dari pili ini adalah sebagai alat perekat saat bakteri melakukan yang namanya konjugasi. Nah, di dalam pili itu ada yang namanya Fimbriae. Fimbriae itu sama dengan pili, tetapi hanya saja dia lebih pendek. Nah, Fimbriae itu adalah lebih pendek nih. Selanjutnya itu ada yang namanya kapsul. Nah, kapsul nih yang berwarna biru ini nih, kapsul kan. Dimana lapisan kapsul ini dia berlendir, berbentuk padat dan tebal. Kenapa berlendir? Karena dia mengandung yang namanya polisakarida dengan air. Karena itu dia bersifat berlendir. Kemudian, fungsi dari kapsul ini, dia ada yang pertama sebagai alat pertahanan dan perlindungan dari bakteri. Yang kedua, mencegah bakteri dari kekeringan. Dan yang ketiga, sebagai alat perekat pada inang. Yang terakhir, sebagai sumber makanan dari bakteri. Dan yang kesembilan, itu adalah klorosom. Klorosom merupakan lapisan yang berada di bawah membran plasma, mengandung yang namanya pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Nah, klorosom ini itu sama kayak seperti dia ketika lingkungannya tidak diuntungkan, makanya bakteri akan menghasilkan namanya endospora. Nah, dari sinilah dari klorosom yang dimana dia bersifat namanya mengandung pigmen klorofil. Dan yang ke-10 atau yang terakhir itu adalah endospora, di mana endospora ini mengandung sitoplasma, kemudian menghasilkan materi genetik dengan ribosom. Nah, di mana bentuk istirahat atau laten dari bakteri dia bersifat namanya bakteri gram positif. Nah, jadi endospora itu pasti dia bersifat bakteri gram positif.
Nah, jika kondisinya memungkinkan, endospora dapat menjadi sel bakteri yang baru. Nah, ketika bakteri itu dia lingkungannya tidak menguntungkan, dia menghasilkan endospora. Nah, endospora ini untuk menghasilkan sel bakteri yang baru. Kemudian yang terakhir itu ada bentuk-bentuk dari bakteri. Yang pertama itu adalah kokus atau bola, di mana sini ada contohnya itu adalah ketika ada dua bola, disebut juga dengan istilahnya namanya Streptococcus pneumoniae dan Bacillus atau batang dengan spirum atau spiral, contohnya itu Vibrio chlorinae, kemudian Spirilla, yaitu contoh bakterinya adalah Helicobacter pylori. Nah, ini deh untuk bakteri itu ada tiga, ada yang pertama itu kokus, yang kedua Bacillus, dan yang ketiga itu adalah spiral. Baik, mungkin segitu aja materi untuk kali ini tentang pengenalan dari bakteri. Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.